Saya mencintai demokrasi, tapi saya hanya rakyat kecil. Saya tidak terlihat sebagai seorang pejuang, apalagi pahlawan. Nama saya tidak tertuliskan di koran, dan wajah saya tidak dipertontonkan oleh banyak orang. Saya ini hanya berjuang di lingkungan RT Gugus di depan sana. Di RT yang saya pimpin, semua warganya pro terhadap demokrasi. Mereka dengan kompak tanpa syarat mendukung pelaksanaan demokrasi. Mereka dengan beringas akan berkobar-kobar jika mendengar ada yang anti terhadap demokrasi. Dengan mudahnya, saya menuntun mereka maju untuk mempertahankan demokrasi. Dengan kompaknya mereka jika mendengar tentang membela demokrasi, katanya, demokrasi, demokrasi, demokrasi. Benar kan? Tapi salahnya sedikit. Tidak ada satupun dari mereka yang mengerti apa artinya demokrasi. Kata seorang warga, demokrasi itu bagus, patut diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan yang besar. Sesuatu yang mampu menyukseskan dan memajukan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Itu kata dia. Tapi menurut saya itu cukup. Karena saya sendiri tidak dapat menerangkan apa artinya demokrasi. Saya tidak terlahir sebagai juru penerang. Saya takut kalau batasan-batasan saya mengenai demokrasi disalahgunakan. Jika seandainya tafsiran yang saya berikan disalahartikan. Nanti bagaimana jika bertolak belakang? Atau mungkin juga ya, karena saya sendiri tidak benar-benar mengerti apa artinya demokrasi. Suatu saat RT kami, RT Gugus yang terbentang sampai ke Gang Gugus depan sana, dikunjungi oleh seorang yang mengaku-ngaku dari pihak kelurahan. Pasalnya akan dilakukan pelebaran jalan dan kami setiap rumahnya akan diambil 2 meter. Kami dihimbau agar sama seperti warga lainnya menaati itu dan melakukan pengorbanan yang besar demi kelangsungan hidup kita bersama, kata petugas itu. Walaupun hanya 2 meter, namun sumbangan saudara-saudara sekalian sangat penting. Artinya, bagi kelangsungan hidup kita bersama, bagi pengembangan dan kepentingan kita untuk masa yang akan mendatang. Jadi saya harap saudara-saudara sekalian mengerti atas nama kemanusiaan. Kata petugas itu, kami semua tercengang. Hanya 2 meter. Anda kira Anda siapa mengambil 2 meter dari kami demi pembangunan? Pembangunan siapa coba? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter dikali 4? Jika diambil 2 meter, sisa 2 meter dikali 4 dong. Masa rumah kami hanya sebesar gang? Kontan kami menolak dong. Bagaimana mungkin coba kami tinggal di rumah sebesar gang, sedangkan rata-rata anak kami 5-6 orang anak. Tidak mungkin sama sekali. Tapi ini sudah menjadi keputusan bersama. Sontak kami semakin terkejut saja. Keputusan bersama. Bagaimana mungkin menjadi keputusan bersama tentang rumah kami, sedangkan kami tidak diajak bekerja sama. Kami tidak ditanyai apa-apa. Seperti Raja Nero saja. Tapi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, warga di sebelah sana, lanjut petugas itu sambil menunjuk kampung di sebelah sana. Masyarakatnya rata-rata adalah pekerja aktif di perusahaan tekstil, sehingga mereka memerlukan jalan tembus yang dapat dilalui oleh kendaraan. Dengan difungsikannya Gang Gugus di depan, maka kendaraan bermotor dapat lewat. Dengan demikian, mobilitas kerja pulang pergi akan lebih cepat dong. Nah, inilah yang disebut dengan efisiensi dan efektivitas kerja. Lagi pula, nanti kendaraan umum juga bisa lewat di jalan ini. Ini sudah menjadi keputusan kita. Dan ini akan menguntungkan warga di sekitar kita. Ini sudah diperhitungkan secara masak-masak. Wah, diperhitungkan masak-masak katanya. Kami saja tidak pernah ditanyai hal itu.
Ini tanah kami, bantah saya. Warga dari kanan dan kiri mulai berdatangan. Mereka menghimbau agar kami mengerti tentang persoalan mereka. Mereka berkata, lewat pengorbanan yang kecil ini, mereka akan sangat terbantu dan kami sangat menolong mereka. Mereka menggambarkan itu sebagai hal yang sangat mulia. Dan mereka mewanti-wanti agar kami tidak boleh sama sekali melakukan apa-apa. Jika saudara-saudara sekalian menghambat, menghalang-halangi, dan berbuat yang tidak-tidak terhadap pelebaran jalan ini, maka hal yang buruk akan terjadi. Loh, yang berbuat tidak-tidak bagaimana? Kami ini terhimpit di antara kepentingan para warga. Belum lagi ketika kami melakukan rapat, jalan sudah dilebarkan. Tanpa izin kami, sebuah buldoser besar datang dan mulai menyeruduk, mulai menggaruk, mulai mengambil 2 meter dari setiap rumah kami. Warga menjadi panik. Ada yang berkata, tolong pak, ini rumah kami pak, ini harta warisan kami. Di mana kami akan tinggal nanti pak? Tapi supir itu tidak peduli. Ada juga yang berkata, tolong pak. Ini harta kami satu-satunya pak. Jika diambil 2 meter, rumah kami sesisa kandang ayam saja. Saya tidak mau kampung kami jadi jalanan pak. Di mana anak-anak saya akan berteduh nanti pak? Ada pun yang berkata, jangan pak, jangan berani ya. Kami belum selesai berunding, kami tidak pernah menyetujui hal ini. Kami tidak sudi dibayar berapapun, ini tanah kami, harta kami satu-satunya. Namun buldoser itu tetap maju. Ia menyeruduk. Supir itu tidak peduli, karena dia hanya melakukan tugasnya saja. Kami tidak bisa tinggal diam saja dong. Kami mulai melakukan perlawanan, kami maju. Bahkan kami berteriak, ini tanah kami tidak setuju hal ini. Dibayar ratusan juta pun kami tidak akan mau. Ini harta kami satu-satunya, kami akan memperjuangkannya mati-matian. Anak-anak di belakang, perempuan dan saya di depan, dan laki-laki di depan juga. Kami menghadang buldoser itu, akhirnya dia berhenti. Supir itu pun turun. Dia berunding dengan teman-temannya, dan kami menunggu perundingan itu. Ternyata itu berlaku cukup lama. Akhirnya anak-anak mulai bermain-main di dekat buldoser itu. Mereka meraba-raba. Buldoser yang baru, kuat dan gagah itu. Ibu-ibu sibuk menyusui anaknya. Dan saya mengambil kesempatan untuk pergi ke kamar kecil karena saking tegangnya. Akhirnya supir itu pun selesai berunding. Ia naik kembali ke atas buldosernya dan ia tersenyum kepada kami. Kami merasa lega. Wah, sepertinya dia merasa bersalah terhadap kami. Namun buldoser itu kembali nyala. Kami berdiam. Dengan deg-degan kami menunggu. Namun tiba-tiba mobil Colt datang. Kira-kira 10 orang di dalamnya. Mereka melompat menggunakan seragam lengkap. Kami bersorak kegirangan. Pikir kami, wah, pelindung rakyat telah datang. Akhirnya kami berseru. Namun bersama dengan itu, buldoser itu kembali menyeruduk masuk. Dan kami pun terkejut dong, pikir kami tadi sudah selesai berunding. Akhirnya para satpam yang tadi berseragam itu, mereka berlari kepada kami. Kami pikir dia adalah pelindung rakyat, ternyata mereka adalah satpam yang ditugaskan untuk mengamankan pembangunan jalan. Wanita-wanita dan anak-anak menjerit, berteriak-teriak. Hampir salah satu anak tergaruk. Untung ada seorang pria melompat dan menarik anak itu. Kami seperti kucing yang terpepet, tanpa aba-aba kami mulai menyerang. Anak-anak mulai melempar batu kepada supir itu. Dan Pak Asep, ayah dari seorang anak yang tadi hampir terlindas, dia melompat. Dia ingin menarik supir tersebut. Namun, tiba-tiba sebuah parang menyusup dari bawah kursi dan membacok Pak Asep. Pak Asep tumbang berlumuran darah.
Semua wanita dan anak-anak menjerit. Mereka kabur menyelamatkan diri mereka masing-masing. Kami para pria ingin berlari untuk melawan mereka, tapi tiba-tiba sebuah truk datang. Truk itu berisikan banyak sekali orang. Mereka melompat dengan ganasnya, membawa senjata tajam siap menyerang kami. Akhirnya kami memutuskan untuk mundur. Saya membawa Pak Asep ke rumah sakit. Untung saja nyawanya masih terselamatkan. Saya duduk dan berpikir, kemungkinan besar supir yang tadi itu tidak mau membunuh Pak Asep. Dia mungkin hanya ingin memberikan peringatan. Saya bingung, terlarut dalam pikiran saya sendiri. Saya memutar otak, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya saya mengambil satu keputusan. Saya akan datangi kantor direktur perusahaan tekstil itu. Akhirnya saya pergi menggunakan seragam yang rapi agar terlihat terpandang. Namun, sesampainya di sana, katanya beliau tidak ada. Alasannya beliau sedang keluar kota kek atau apa kek. Akhirnya saya datang lagi. Saya mengaku dari pihak kelurahan. Wah, mereka akhirnya menyetujui saya masuk. Sesampainya di kantor direktur itu kaget. Dia tahu saya bukan dari pihak kelurahan, tapi saya korban. Namun dia cepat mengubah wajahnya dengan ramah, menyelami saya dan menggoyang-goyangkannya. Saya spontan, saya menyemprot dia. Saya tidak pernah setuju terhadap pembangunan ini, kata saya. Dia menggeleng-geleng tidak percaya. Ia duduk, memanggil sekretarisnya datang dan berbisik. Lalu dia menoleh kepada saya dan melihat saya seperti orang stres. Tuhan Maha Besar, saya tidak tahu tentang hal ini. Dan juga saya tidak pernah memperbolehkan karyawan saya melakukan perbuatan-perbuatan dengan mengatasnamakan nama perusahaan. Jadi ini tidak ada tanggung jawabnya kepada perusahaan kami. Dan ini bukan apa yang patut kami lakukan. Oleh sebab itu, saya sungguh minta maaf. Dan sampaikan maaf saya kepada para warga. Ia berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi saya tidak percaya, saya tidak bodoh. Saya tidak mungkin dikubuli mentah-mentah begitu. Orang kaya seperti dia, berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas, masa tidak tahu tentang hal ini? Paling tidak dia tahu berapa berharganya 2 meter itu bagi kami. Walaupun bagi dia 200 hektar pun hanya sebesar upil. Lihat saja nanti kalau pembangunan jalan itu sudah beres. Pasti warganya disuruh jalan kaki lagi. Tai kucing. Saya tidak mungkin percaya hal itu. Orang yang sudah bolak-balik luar negeri begitu. Masa menyelamatkan uang receh saja harus menyembelih rakyat? Oh, saya tahu. Akan saya laporkan ini ke Jaksa Agung. Saya laporkan kepada warga. Orang seperti dia ini perlu ditindak. Lagi pula Jaksa Agung itu dulu waktu masih miskin, sering main ke warung saya. Benar, kami ini memang warga kecil. Kami memang terlihat lemah dan kami mudah ditipu. Tapi kami sadar diri. Kami menahan diri kami. Tapi jika sudah kelewatan seperti ini, bagaimana mungkin saya tidak meledak? Semut pun kalau diinjak pasti menggigit. Saya benar-benar marah sampai tidak tahu mau berkata apa-apa lagi. Dan muka saya mungkin sudah merah sekarang. Saya tahu dia mengerti akan hal itu. Dia juga terlihat marah, tapi semakin marah dia, semakin halus dia berbicara. Dia menganggap saya sebagai tamu kehormatan. Tapi saya tidak peduli, saya akan maju. Ini perjuangan kami. Dia datang, menyuguhkan makanan di hadapan saya tolak. Saya datang bukan beramah tamah. Saya datang ke sini, mau menyuarakan suara rakyat, memohon keadilan, meminta keadilan bagi kami. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta tanah kami yang 2 meter itu tidak diganggu gugat. Paham gak sih?
Kemudian sekretarisnya datang lagi, menyuguhkan kue-kuean yang lezat. Saya tidak sudi sampai tuntutan saya didengar. Akhirnya dia mengganti topik, bertanya tentang keluarga saya. Anak saya kelas berapa lah. Cara kuno itu mah, saya tahu taktik itu. Dia hanya ingin meminta atau memohon perhatian dari saya. Akhirnya dia mulai berbasa-basi. Dia bertanya, Pak Asep apa kabar? Bagaimana keadaannya sekarang? Loh, tunggu. Makin curiga kan saya. Berarti dia mengerti nih apa yang terjadi sekarang. Oh, atau jangan-jangan dia yang menyuruh supir itu membacok Pak Asep. Wah, luar biasa sekali. Saya bertekad, saya tidak akan pergi beranjak dari tempat ini sampai suara kami didengar. Sampai rakyat kecil diuntungkan. Direktur itu mengangguk. Tanda dia mengerti. Akhirnya dia duduk, membuka lacinya, membawa sebuah amplop. Saya bersorak dalam hati kegirangan. Ternyata kunci dari semuanya adalah kegigihan. Kalau kita mau bergigi, pasti jalan terbuka. Tiba-tiba darah saya seperti terhenti. Dia menyuguhkan satu amplop tebal sekali. Saya bergetar. Tubuh saya tiba-tiba tegang. Dan saya merasakan hawa yang dingin. Amplop itu berwarna coklat dan tebal, di atasnya bertuliskan 250 juta. Astaga, rezeki dari mana ini? Saya tidak pernah memegang uang 250 juta, uang sebesar itu. Dengan 250 juta, apa sih yang tidak bisa dibeli? Saya bisa membeli rumah, membayar cicilan motor, membayar SPP anak-anak saya. Ya Tuhan, miskinnya saya sampai saya seperti ini. Saya mengambil amplop itu, saya menjunjung seakan itu adalah harta yang paling berharga bagi saya. Akhirnya saya tidak bertanya apa-apa lagi. Untuk apa uang 250 juta ini Pak? Tidak, saya langsung mengambilnya. Saya pergi cepat-cepat agar uang itu tidak diambil kembali. Akhirnya saya mengambil jalan pintas, saya memutar jalan. Sampai di rumah, saya menceritakan semuanya kepada keluarga saya. Hidup kita tidak akan sama lagi. Kita akan hidup enak mulai dari sekarang, kata saya kepada keluarga saya. Semuanya gembira. Kami semua senang dengan suasana itu. Namun, keesokan harinya, para warga datang. Mereka berkumpul di depan rumah kami. Mereka ingin bertanya apa yang sudah kami katakan kepada Pak Direktur itu. Akhirnya saya berkata, saudara-saudara sekalian yang sangat saya cintai, berat, memang berat, sangat berat kita kehilangan 2 meter itu. Tapi alangkah baiknya daripada kita kehilangan nyawa kita sendiri. Lagi pula kita mencintai demokrasi kan, ya kan? Kita semua pendukung setia demokrasi kan? Nah, di demokrasi itu suara terbanyak yang didengarkan. Jadi, ini semua demi kepentingan kita bersama, untuk masa depan kita bersama. Iya kan? Dan saya berpikir, kenapa saya mengatakan hal itu? Karena saya tahu, melewati apapun, mereka tetap akan mendukung demokrasi. Namun, kenyataannya semuanya tidak seperti itu. Para warga mulai berpergian, mereka terdiam. Saya langsung memanggil mereka, hei tunggu. Saya belum selesai berbicara, tunggu dulu. Tapi mereka tetap pergi dan tersisa saya dan seorang kakek-kakek di depan. Saya tahu dia bukan mendengarkan saya, kakinya hanya kesemutan saja. Akhirnya setelah kesemutan itu dia berdiri dan pergi sambil berkata, kalau memang demokrasi itu bukan untuk rakyat kecil seperti kita, mulai hari ini saya benci terhadap demokrasi, saya tolak, saya anti terhadap demokrasi. Saya terkejut mendengar itu. Akhirnya mulai dari hari itu, RT Gugus tidak sama lagi. Semua rakyatnya membenci demokrasi. Tidak ada satupun lagi yang pro terhadap demokrasi. Tersisa saya saja. Saya akan tetap teguh, berdiri teguh. Walaupun topan datang, angin datang, panas dan hujan datang, saya tetap teguh, berdiri atas kaki saya sendiri. Saya akan tetap membela demokrasi sampai titik hayat saya. Ya iyalah, mau siapa lagi kalau bukan saya? Mana mungkin kan orang mau
Jadi saya mengambil inisiatif untuk saya sendiri.